Halo, selamat pagi saudara. Membaca dan menonton pemberitaan media akhir-akhir ini, sebagian orang mungkin cenderung mengaitkan komunitas sepeda motor dengan kekerasan. Namun anggapan itu akan segera hilang jika kita berkenalan dengan sosok Jeffrey Polnaja, pengendara sepeda motor yang orang pertama dari Indonesia yang berhasil mengelilingi dunia untuk membawa misi perdamaian. Misi perdamaian itu dilakukan selama 2 tahun 7 bulan dan Jeffrey mengunjungi 3 benua, 72 negara dan ribuan kota. Dan kita akan menyaksikan foto-foto perjalanan Jeffrey berikut ini. Ya, dan petualangan yang tadi Anda saksikan, foto-fotonya tadi dibukukan dalam buku berjudul Wind Rider, dan penulisnya sudah ada bersama kita saat ini, yaitu Kang Jeffrey, yang biasa juga dipanggil dengan Kang JJ ya, atau Jurik Jalanan. Siapa sebetulnya yang memberikan sebutan ini atau julukan ini? Itu udah lama sekali, itu udah kurang lebih sekitar 30 tahun yang lalu, dari kawan-kawan. Sebabnya mungkin karena mereka lihat saya sering di jalan. Saat ini ketemu naik motor ada di Bali, 5 hari kemudian sudah di Malang, lalu di kota-kota lain. Tiba-tiba lalu sudah mereka ada menyebut, oh itu Jurik Jalanan. Kemudian disingkat jadi JJ. Jurik itu hantu jalanan gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Dan Anda juga bisa ikut berpartisipasi atau memberikan tanggapan, pertanyaan kepada Kang Jurik Jalanan ini di nomor telepon 02153650077 atau 02153653355. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat Kang JJ ini sangat mencintai motor? Motor itu kalau kita naik motor, kita bisa merasakan langsung udara di sekitarnya. Kita naik gunung, kita rasakan langsung dinginnya, kesejukan gunung itu. Lewat pantai, kita langsung merasakan bagaimana gempuran ombaknya. Semua bisa terasa langsung. Dan kita lewat daerah, kita juga merasakan budaya. Sebagai seorang explorer, penjelajah, itu sangat penting untuk kita merasakan segala sesuatunya secara langsung. Dan kemudian terpikir untuk bagaimana jika mengelilingi dunia dengan menggunakan sepeda motor. Nah, mungkin saudara di rumah juga banyak yang menjadi penggemar dari sepeda motor ini. Anda juga bisa bergabung di sini bersama saya dan Kang JJ di nomor telepon 02153650077 atau 02153653355. Dan kemudian akhirnya tercetus untuk melakukan perjalanan keliling dunia ini. Sebetulnya bagaimana awalnya? Banyak faktor, banyak penyebab. Juga ini sebagai bentuk protes sebenarnya. Bentuk protes bahwa ketika saya tidak terima Indonesia disebut negara teroris. Kita bukan teroris, banyak di tempat kita yang aman dan kita suka. Tapi kalau kita hanya protes lalu saya teriak-teriak, mungkin nggak ada satu negara pun akan dengar. Jadi saya naik motor, saya datangi negara itu, saya buat press conference, saya bertemu dengan siapapun pemimpinnya, rakyatnya, kita cerita Indonesia cinta damai. Oke. Ya. Tapi selalu aja ya, tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol ya di luar. Pertanyaan yang pertama yang terlintas adalah dari mana sih biayanya untuk bisa melakukan perjalanan keliling dunia seperti itu? Itu pertanyaan yang ada di benak saya juga. Ketika saya mulai berangkat, waduh ini biayanya banyak. Lalu saya mulai berhitung. Ternyata dihitung kok nggak cukup. Oke, kita cari lagi, jual company. Wow. Nggak cukup juga. Dan kalau kita tetap berhitung, saya mungkin tidak akan pernah berangkat. Dan ternyata keputusan saya untuk berangkat itu betul, karena
uang itu bukan segalanya. Di jalan itu banyak hal yang membuat saya bisa mengatakan bahwa uang bukan segala. Sebagai satu contoh, di satu tempat saya berhenti bertemu orang, terus Pak mau kemana? Mau ke sana. Di sana ada hotel. Oh ikut saya. Saya ditempatkan di satu hotel dan dia pemilik dari Jadi hotel ternyata itu. banyak kejutan-kejutan yang ditemui di sepanjang jalan. Sepanjang perjalanan. Tapi itu kejutan yang menyenangkan. Betul. Kalau Ada juga kejutan yang mencekam, yang mencekam misalnya ditodong senjata api, itu di mana ditembak. terjadinya? Yang ditodong di Kamboja. Kamboja itu kan masih banyak senjata yang beredar. Jadi di satu sore saya baru selesai riding, saya duduk untuk mendengar musik. Lalu ketika tiba-tiba ditodong dari belakang. Oh. Wow, saya bilang. Lalu saya katakan apa salah saya dan kenapa saya ditodong. Lalu dengan santainya dia mengatakan, apa kamu orang Itali? Lalu saya tertawa walaupun ditolong. Terus saya, lu melihat saya hitam seperti ini, mana mungkin saya orang Itali. Lalu, oh maaf, salah orang. Lalu pergi dengan santainya. Pergi begitu saja. Nah, kalau kita lihat di gambar di layar berikut ini di mana nih lokasinya? Ini di Switzerland, sebuah terowongan di Switzerland. Nah, ini keindahan dari danau-danau di sana. Ya, ini di Dubai. Ketika motor saya mengalami kerusakan karena ditabrak orang di tengah gurun Balukistan, motornya plat D dari Bandung. Lalu kawan-kawan di Dubai menolong untuk memperbaiki motor ini. Nah, itu bisa lihat rusak depannya. Sempat hancur-hancuran juga. Hancur, itu ya. Kejadian kecelakaannya di mana? Di Balukistan, di tengah gurun Balukistan. Ya. Saya melanjutkan perjalanan ini di Jerman. Lalu kita terus ke arah Jerman. Dan memang di Balukistan itu gurun pasir gersang. Tiba-tiba saya ditabrak, tergeletak, tangan saya retak, motor saya rusak. Waduh, gimana ini? Lalu saya mencoba meneruskan perjalanan, malam-malam tiba-tiba malah tersasar karena GPS yang saya gunakan juga rusak. Lalu pagi-pagi saya bangun, wah in the middle of nowhere gitu, nggak tahu jalan nggak ada. Tapi ya itulah, kita jangan pernah menyerah. Saya berserah. Saya coba melanjutkan perjalanan, akhirnya saya lihat truk dari kejauhan. Di mana ada truk, ada jalan. Di mana ada jalan, ada kehidupan. Saya baca ceritanya juga mendebarkan sekali, karena juga sempat cedera juga ya ketika ditabrak mobil sedemikian keras. Dan mungkin bagi pencinta sepeda motor juga ada yang ingin berbagi, ada yang ingin tahu atau penasaran bagaimana sih cerita Kang JJ ini menjalani perjalanan ke 72 negara ya Kang ya. Dan Anda bisa bergabung di 021 536 50077 atau 021 536 53355. Nah, kemudian selain itu juga katanya pernah bertemu beruang ya? Ketemu satu lawan satu dengan beruang. Ributan. Ketika itu karena longsor saya terhenti di pertengahan dan saya harus berkemah. Karena di hutan itu kan sepi. Hotel di kota pun langka, apalagi ini di luar perjalanan gitu, jadi di tengah hutan saya berkemah. Dan tengah malam tiba-tiba saya mendengar ada suara gerak. Wah apa ini? Saya bilang ini apa ya? Lalu gerak. Tentu ada, saya lihat. Dan ketika saya ngintip dari tenda saya, luar biasa, beruang. Kira-kira besar sebesar apa? Saya belum pernah melihat beruang secara nyata gitu, besar sekali, mungkin sekitar 2,5 meter tinggi dan kaget sekali. Tapi itulah. Kemudian menggunakan bagaimana ini? Ketika itu saya tadinya hendak melawan, tapi itu tindakan yang kurang bijaksana. Lalu saya diam dan berpikir, saya ingat, saya bawa ini. Apa itu? Ini horn. Itu memang sengaja dibawa dari? Enggak, ini ketika di Bangladesh, saya nonton sepak bola, mereka memberi ini gitu, untuk kita supaya meramaikan suasana. Dan ini tetap terbawa dan saya ingat. Jadi saya tunggu sampai beruang itu membelakangi saya, lalu saya pencet sekeras-kerasnya. Saking kagetnya beruang itu loncat, kabur. Saya tadi sempat mendengar juga ini bunyi hornnya keras sekali. Oke, ada penelpon dari Malang yaitu Pak Yosef. Selamat pagi Pak Yosef. Selamat pagi Pak Yosef. Selamat pagi Mbak. Halo. Silakan. Ya. Silakan Pak Yosef. Ini Pak mau keliling dunia pakai motor nih. Betul.
ini apa? Kalau masuk negara-negara itu gimana Pak? Perlu visa, perlu apa atau gimana itu Pak? Perlu, Pak. Oh gitu ya. Jadi kita punya 2 dokumen, satu untuk orang yaitu paspor dan visa. Dan kita juga perlu dokumen untuk motor yang kita namakan Carnet de Passage dan kita perlu dua-duanya. Dan di border itu di perbatasan yang kita urus motornya dulu. Supaya motornya bisa lewat baru orangnya. Karena jangan sampai orangnya dulu, orangnya bisa lewat, motornya nggak bisa lewat, nanti berbahaya. Pak Yosef, halo Pak Yosef, pencinta Iya. sepeda motor juga? Salah satu tapi motor-motor tua aja. Oh, Iya. iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Kang JJ? Silakan. Mungkin cuma itu aja proses masuknya ke negara-negara khususnya di Eropa kan katanya sulit masuk apa. Kalau Asia mungkin tidak perlu kita pakai visa atau apa. Kalau yang lain-lain kan mungkin itu ya. Ya mungkin kalau perlu ditambahkan Pak Yosef, kalau di negara Eropa itu ketika kita punya Schengen, mereka udah tidak ada perbatasan. Jadi antara Prancis, Spanyol dan lain-lain sudah tidak ada perbatasan lagi, kita bisa lewat aja. Pak Yosef ingin keliling dunia mungkin bareng Kang Jurik jalanan ini? Iya. Mikir dulu. Mikir-mikir. Iya, saya. Iya. Aduh, Oke. berat juga ya. Terima kasih. Iya, Terima makasih. kasih banyak Terima Pak kasih, Pak Yosef. Oke, kita terima penelpon satu lagi yaitu Pak Amirul dari Malang. Selamat pagi Pak Amirul. Pagi, Bu. Oke, silakan dengan Kang JJ-nya. Ya, intinya saya melihat secara langsung dengan Bapak, siapa saya kurang fokus. Intinya saya salut dengan beliau. Terima Dan kasih. saya ingin mencari bukunya di mana itu untuk bisa membeli bukunya itu. Bukunya bisa didapatkan di Gramedia atau juga di Togamas atau di mana. Pak Amirul penggemar sepeda motor juga Pak? Ya, saya sangat terkesan sekali mungkin sampai hati saya ini berdebar-debar, sungguh betul. Salut sekali saya, apalagi Iya, dunia menegangkan lagi. sekali. Waduh, kalau berkenan nanti, ya, saya minta alamatnya, saya mau belajar sama beliau lah. Ya, terima kasih Pak Amir. Dan buku ini tidak hanya bercerita soal perjalanan Pak Amirul, karena di dalamnya juga kita bercerita kehidupan dan berita budaya setempat, kendala-kendalanya dan bagaimana pemecahannya, ada tip-tipnya juga untuk berbagi. Iya. Dan bisa siapapun bisa baca. Sebelum melanjutkan lagi, kita masih ada penelpon lagi Pak Slamet dari Banjarmasin. Selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi Pak Slamet. Pagi Bu, Pak. Selamat pagi, pagi Pak. Silakan langsung tanggapan atau pertanyaannya. Berapa hari udah keliling dunia? Berapa lama? Berapa lama keliling? 2 tahun 7 bulan. Start dari Indonesia bulan April 2006, lalu saya menyeberang ke Malaysia, Singapura, Malaysia terus sampai di Eropa itu tahun 2008 bulan November, Pak. Oh, oke. Jadi 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan totalnya. Pak Slamet terima kasih dan saudara masih dengan perbincangan yang seru bersama Kang JJ. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Ada yang